Penyelidikan mengungkap Nona Quintana sengaja memberi alkohol dan NyQuil pada anak-anaknya, serta mendorong mereka mengonsumsi zat itu sebelum masuk air bersama. Untuk pertama kali penegak hukum mengonfirmasi apa yang mereka yakini terjadi di sebuah rumah mewah misterius di Texas hampir sebulan yang lalu. Ibu ini digugat memberi tequila dan NyQuil pada anak-anaknya agar bisa menenggelamkan mereka dan kini menghadapi tuduhan. Alasan dia melakukan itu kini menimbulkan lebih banyak pertanyaan. Rencana A adalah mengemas barang dan meninggalkan tempat tinggal. Rencana B hanya akan jalankan siar merekap doksi bisa meninggalkan rumah. Pihak berwenang Texas baru memberi pembaruan besar kasus ini. Dan ini adalah kisah yang bagian penegak hukum gambarkan sebagai aneh dan menakjubkan pada hari mereka menanggapinya. Konferensi pers ini menjawab beberapa pertanyaan tapi juga menimbulkan pertanyaan baru. Karena misteri yang menyelimuti keluarga ini dan terutama suami tersangka terus berlanjut, kami sedang membahas kasus yang disajikan oleh Law and Crime. Saya Chris Stewart. Jaksa di Liberty County, Texas, mengonfirmasi sebanyak yang ia bisa soal misteri aneh yang telah kami ikuti hampir sebulan ini di Liberty County dekat Houston. Anda mungkin ingat bahwa ini terjadi di sebuah rumah mewah senilai $4,5 juta di lahan luas di pedesaan Liberty County di luar Houston. Dan ini tersangka dalam kasus nih, namanya Jessica Quintana. Dia berusia 39 tahun, ibu dari 3 anak yang menjadi korban dalam cerita ini. Dia ditahan dengan jaminan $3 juta. Istri Stummer menghadapi 2 dakwaan melukai anak yang menyebabkan cedera fisik dan 1 dakwaan penyerangan yang menyebabkan cedera fisik setelah kejadian yang terjadi pada tanggal 29 September ini. Saya malu membayar dan jaksa wilayah soal penyelidikan dan perkembangannya. Saya ingin mengingatkan Anda bagaimana semua ini bermula pada 29 September. Kamu akan punya 4 anak. Ada beberapa botol di lokasi kejadian. Itu adalah percakapan radio di pagi hari itu. Penegak hukum bergegas ke properti pedesaan ini dengan rumah mewah yang sangat besar. Begini cara mereka menggambarkan apa yang dilihat di dalam gerbang. Saya akan menggambarkannya sebagai sesuatu yang aneh dan menakjubkan melihat semua yang kami hadapi hari ini. Para deputi menyatakan suami Jessica, Domingo Quintana, yang menelepon 911. Foto mugshot ini tidak terkait dengan dugaan percobaan penenggelaman, namun berhubungan dengan tuduhan pelanggaran ringan kekejaman terhadap hewan yang sedang dihadapinya berdasarkan apa yang menurut penegak hukum mereka temukan di propertinya ketika mereka merespons dugaan penenggelaman anggota keluarganya. Sekarang saya akan memberitahu Anda sedikit lebih banyak tentang apa yang dikatakan jaksa wilayah mengenai apakah dia akan menghadapi dakwaan terkait dugaan percobaan penenggelaman itu sebentar lagi. Tapi inilah yang dikatakan jaksa wilayah tentang penyelidikan tersebut. Para deputi dari kantor Sheriff Liberty County merespons dan dikirim berdasarkan panggilan darurat 911 yang melaporkan percobaan pembunuhan bunuh diri. Saat para deputi tiba, mereka menemukan Nona Quintana tak sadarkan diri di kolam properti itu bersama 3 anaknya berusia 15, 11, dan 6 tahun. Anak yang berusia 11 tahun ditemukan tidak sadarkan diri dan 2 anak lainnya masih sadar tetapi jelas dalam keadaan tertekan. Penyelidikan mengungkap Nona Quintana sengaja memberi alkohol dan NyQuil kepada anak-anaknya, serta mendorong mereka mengonsumsi sebelum masuk air bersama. Kami mengtuiti bahwa mereka mengonsumsi zat-zat tersebut berdasarkan catatan medis dan toksikologi, serta informasi yang dikumpulkan dari para saksi. Petugas juga menemukan banyak botol NyQuil kosong, 1 botol tequila kosong, dan bukti lain yang sesuai dengan pernyataan tersebut. Jessica dan anak-anaknya dibawa ke rumah sakit. Ia dan anaknya yang berusia 11 tahun diterbangkan ke Houston dengan helikopter dalam kondisi kritis. Jessica baru saja keluar dari rumah sakit pada hari Jumat dan saat itulah dia ditahan di Liberty County. Tentu setiap orang tua pasti bertanya kenapa seorang ibu diduga mencoba menenggelamkan anak-anak serta dirinya di kolam setelah memberi mereka NyQuil dan vodka. Bagian konferensi pers ini memunculkan banyak pertanyaan baru tentang keluarga ini. Menurut surat penangkapan, putri remaja Nyonya Quintana mengatakan pada penyelidik bahwa ibunya punya 2 rencana. Rencana A adalah mengemas barang-barang mereka dan meninggalkan tempat tinggal tersebut. Rencana B hanya akan dijalankan jika mereka tidak bisa meninggalkan rumah.
Ada upaya bakal oleh Nyonya Quintana dan anak-anaknya untuk meninggalkan rumah pada hari sebelumnya, yaitu tanggal 28 September. Keesokan paginya, dini hari 29 September, Nyonya Quintana menjalankan rencana B. Ia menyuruh anak-anak minum campuran alkohol dan naik kuil hingga pusing. Dan kemudian mereka akan dibawa ke dalam air sendiri, ataupun dia akan menggulingkan mereka ke dalam air setelah mereka pingsan. Syukurlah semuanya tidak berjalan sesuai rencana dan rencana B tidak dapat dijalankan. Jaksa wilayah diminta menjelaskan mengapa rencana Jessica pergi malam sebelumnya gagal dan alasan dia beralih ke dugaan rencana B, yaitu membunuh anak-anaknya dan menenggelamkan diri di kolam. Jaksa menyatakan tidak bisa menjawab pertanyaan itu, tapi memberi komentar tentang Domingo Quintana, suami Jessica, dan ayah ketiga korban. Dia telah menjadi sosok misterius sejak cerita ini dimulai. Dialah yang menelepon 911. Deputy Sheriff menyatakan dia kooperatif pada hari kejadian tersebut. Tak lama kemudian, dia dituduh melakukan pelanggaran ringan atas kekejaman terhadap hewan. Itu terjadi usai aparat hukum menyatakan menemukan hewan diduga kurus di propertinya. Itu adalah situasi yang serius. Tetapi pada saat yang sama, ada pertanyaan tentang waktu tuduhan seperti itu pada hari ketika istrinya diduga mencoba membunuh anak-anaknya. Untuk peristiwa setraumatis itu, mengapa dia justru menghadapi pelanggaran ringan pada hari itu? Sekarang, bagian misterius lainnya dari Domingo Quintana adalah pekerjaannya. Polisi mengatakan pada hari kejadian saat ditanya, apa pekerjaannya? Ingat, dia punya rumah mewah senilai 4,5 juta dolar. Polisi bilang dia menjual mobil, tapi belum bisa memastikannya. Saya percaya ayahnya yang membantu mengeluarkan siapapun yang ada di dalam air. Saat dia para deputi tiba kena basah, ayahnya juga basah dan ibunya masih berada di dalam air. Saya wasiat para deputi dia jangan masuk dari mengeluarkan ibunya dari air. Jadi saat ini kita mengatakan bahwa kita fokus pada ibu sebagai tersangka atau pelaku. Jadi saat ini kita tidak secara khusus fokus pada ibu atau ayah, dan kami melihat keduanya. Seperti seberapa misteriusnya Domingo Quintana dalam cerita ini, berikut apa yang dikatakan jaksa penuntut umum tentang apakah dia akan menghadapi tuntutan terkait dugaan percobaan penenggelaman anak-anaknya. Berdasarkan data fakta dan waris bukti yang ada hingga kini, ayah anak-anak tersebut tidak akan didakwa atas kejahatan terkait rencana pembunuhan bunuh diri ini. Sekarang ini hasil gambar Domingo Quintana memasuki pengadilan untuk sidang hak asuh. Sekarang lapisan lain dari cerita ini adalah hak asuh anak-anak Quintana. Layanan perlindungan anak bersaksi di sidang bahwa anak-anak bereaksi negatif saat ditanya tentang ayah mereka, namun ingin bertemu ibu mereka. Dan Jessica diizinkan untuk bertemu anak-anak selama 1 jam kunjungan yang diawasi saat dia berada di rumah sakit. Jaksa wilayah tidak memberikan rincian lebih lanjut tentang keluarga tersebut selama konferensi pers ini. Inilah yang cerita ini dimulai. Kamu tahu keluarga ini tinggal di rumah mewah Rancho Monte Carmelo sejak 2017. Mereka berbangun rumah sebuah di tanah. Sebenarnya keluarga Quintana tampaknya mengalami masalah keuangan serius. Putusan ini dibuat Januari tahun ini setelah Quintana digugat pada 2023 di Harris County. Itu sebabnya Houston termasuk dalam utang, penipuan kontrak, dan penyajian informasi salah. Kami tidak punya dokumen kasus Quintana, namun pengadilan memutuskan mendukung penggugat. Dan menurut dokumen-dokumen tersebut, Quintana harus membayar lebih dari $138.000. Kami juga menemukan kasus aktif di Liberty County, di mana Quintana dituduh tidak membayar pajak selama bertahun-tahun atas properti seluas 72 hektar. Gugatan itu menyebut dia berutang lebih dari $43.000. Jessica Quintana, sang ibu, tercatat memiliki properti di Houston dan dituduh menunggak pajak lebih dari $18.000 menurut situs web pemungut pajak Harris County. Belum jelas apakah masalah perdata ini terkait dengan kejadian di rumah ini pada 29 September dan sebagai tekanan keuangan berpengaruh terhadap apa yang sekarang dituduhkan kepada Jessica Quintana. Ada lagi kejadian aneh, kali ini soal Domingo Quintana dan siapa yang mengunjunginya di penjara sebelum ia dibebaskan dengan jaminan atas tuduhan kekejaman terhadap hewan. Letnan Polisi Liberty Ramiro Lozano mengunjungi, namun instansinya tidak menyelidiki kasus ini. Itu wewenang kantor Sheriff Liberty County dan Texas Rangers. Sampai sekarang belum jelas apa yang dibahas Letnan dengan Domingo Quintana di balik jeruji.
Ini juga Quintan yang disumpah media di luar penjara, menutup wajah dan menolak menjawab saat pergi. Lozano, letnan polisi, dilaporkan adalah orang yang mengemudikan mobil saat Quintana pergi. Letnan Lozano saat ini sedang cuti sambil menunggu hasil investigasi internal. Tugas ibu adalah melindungi, mencintai, dan menjaga anak-anaknya tetap aman dari bahaya. Itu adalah tugas setiap orang tua. Ketika tugas suci seperti ini dilanggar, hal itu melukai hati sebuah komunitas dan menuntut pertanggungjawaban di bawah hukum. Seringkali hal itu membuat kita bertanya, mengapa? Kasus ini melibatkan anak di bawah umur dan masih dalam penuntutan, sehingga belum ada rincian tambahan yang bisa disampaikan. Sekarang, meskipun konferensi pers ini memang menjelaskan banyak hal, ini jelas memberikan gambaran tentang apa yang diyakini penegak hukum terjadi pada hari itu. Namun masih banyak pertanyaan soal apa yang terjadi di rumah mewah itu. Jaksa wilayah ditanya, apakah Domingo Quintana bisa didakwa terkait hal lain selain pelanggaran ringan kekejaman terhadap hewan yang sedang dihadapinya? Dia bilang tidak bisa berkomentar soal itu. Berikut ini lebih banyak yang dia sampaikan ke media saat konferensi pers hari ini, menurut KPRC-TV Houston. Petugas dari kantor Sheriff Liberty County merespons dan dikirim berdasarkan panggilan 911 yang melaporkan percobaan pembunuhan bunuh diri. Ketika petugas tiba, mereka menemukan Nona Quintana tidak merespons di sebuah kolam di properti tersebut bersama 3 anaknya yang berusia 15, 11, dan 6 tahun. Anak yang berusia 11 tahun ditemukan tidak merespons, dan 2 anak lainnya masih sadar tetapi jelas dalam keadaan tertekan. Penyelidikan yang sedang berlangsung mengungkapkan bahwa Nona Quintana dengan sengaja memberikan alkohol dan NyQuil kepada anak-anaknya dan mendorong mereka untuk mengonsumsi zat-zat tersebut sebelum masuk ke dalam air bersama-sama. Kami mengetahui mereka mengonsumsi zat-zat ini berdasarkan catatan medis dan toksikologi serta informasi yang dikumpulkan dari para saksi. Petugas juga menemukan banyak botol NyQuil kosong, 1 botol tequila kosong, dan bukti lain yang sesuai dengan pernyataan tersebut. Menurut surat penangkapan, putri remaja Nona Quintana mengatakan kepada penyelidik bahwa ibunya punya 2 rencana. Rencana A adalah mengemas barang-barang mereka dan meninggalkan tempat tinggal. Rencana B hanya akan dijalankan jika mereka tidak bisa meninggalkan rumah. Nona Quintana dan anak-anak gagal meninggalkan rumah pada 28 September. Pada dini hari tanggal 29 September, Nona Quintana jalankan rencana B dan menginstruksikan anak-anak minum campuran alkohol dan NyQuil hingga pusing. Nah, jika dia mereka akan masuk air sendirian atau dia akan mendorong mereka ke dalam air setelah mereka pingsan. Syukurlah, semuanya tidak berjalan sesuai rencana dan rencana B tidak dapat dilaksanakan. Sebagai akibat dari rencana B, 3 anak tersebut dibawa ke rumah sakit Memorial Hermann di pusat medis Nona Quintana dan salah 1 anak diterbangkan dengan helikopter dalam kondisi kritis. 2 anak lainnya dibawa dengan ambulans darat ke Memorial Hermann. Pengujian toksikologi mengonfirmasi adanya kadar alkohol dan acetaminophen yang tinggi dalam tubuh anak-anak tersebut. Sekarang, kasus ini telah diselidiki secara menyeluruh oleh kantor Sheriff Liberty County dengan bantuan dari Texas Rangers. Kantor kami telah meninjau bukti dan saya yakin fakta mendukung tuntutan dalam kasus ini. Kantor kami juga telah terlibat dalam kasus ini sejak awal sesuai permintaan dari lembaga-lembaga investigasi. Selama beberapa minggu terakhir, ternyata banyak spekulasi dan informasi yang salah seputar kasus ini. Kami mengadakan konferensi pers hari ini untuk membantah rumor-rumor tersebut dan memberikan informasi yang akurat serta terverifikasi kepada publik. Setiap keputusan dalam kasus ini sepenuhnya didasarkan pada bukti, bukan pada rumor, spekulasi, atau komentar di media sosial. 1 poin informasi yang salah yang beredar adalah klaim bahwa seorang pegawai kantor Sheriff Liberty County terlibat dalam kasus ini. Saya ingin memperjelas. Ramiro Lozano, yang disebutnya dalam pemberitaan media dalam beberapa minggu terakhir, bekerja atau pernah bekerja atau sedang bekerja di lembaga penegak hukum lain di Liberty County. Dia tidak bekerja di kantor Sheriff Liberty County saat ini, dan dia tidak terkait dengan penyelidikan ini dalam bentuk apapun.
Selain itu, berdasarkan fakta-fakta dalam kasus ini serta informasi dan bukti yang telah ditemukan, hingga hari ini, ayah dari anak-anak tersebut tidak akan didakwa dengan kejahatan apapun yang berkaitan dengan rencana pembunuhan bunuh diri ini. Tugas ibu adalah melindungi, mencintai, dan menjaga anak-anaknya tetap aman dari bahaya. Dan itu adalah tugas setiap orang tua. Ketika tugas suci seperti ini dilanggar, hal itu melukai hati sebuah komunitas dan menuntut pertanggungjawaban di bawah hukum. Seringkali hal itu membuat kita bertanya mengapa. Kasus ini tidak melibatkan anak di bawah umur dan ditangani dalam proses penuntutan sehingga belum ada rincian tambahan yang dapat disampaikan saat ini. Dan terakhir, saya ingin menyampaikan apresiasi yang tulus kepada kantor Sheriff Liberty County, Texas Rangers, para tenaga medis di Memorial Hermann, dan Dinas Perlindungan Anak. Mereka semua telah bekerja tanpa lelah dan dengan penuh kasih sayang dalam kasus ini. Kantor kami berkomitmen menuntut keadilan bagi ketiga anak ini dan memastikan kebenaran disampaikan sepenuhnya dan akurat di pengadilan. Saya akan menerima beberapa pertanyaan dan menjawabnya jika bisa. Mari lakukan secara tertib. Jika sama tidak, saya akan memberitahu Anda. Apakah ada indikasi mengapa rencana-rencana ini dibuat? Apakah ada bukti penyelidikan? Belum ada. Saat ini saya sebenarnya tidak bisa berkomentar tentang itu. Itu terkait pelanggaran kebijakan di lembaga tempat dia bekerja. Dan kantor kami tidak memiliki... Kami tidak menyelidiki atau terlibat dalam hal itu. Apakah Anda sedang menyelidiki ayahnya? Bukan untuk insiden ini, tapi mungkinkah ada pihak lain yang terlibat? Saya tidak bisa berkomentar tentang itu. Saya akan bilang rencana A adalah pergi. Dan bisakah Anda memberitahu kami rencana apa yang dia buat dan bagaimana itu gagal? Saya tidak bisa berkomentar tentang itu. Terima kasih, Blue Bonnet. Ya, saya tidak bisa berkomentar karena itu urusan dan wewenang pengadilan layanan perlindungan anak. Maaf. Maaf, saya tidak bisa berkomentar tentang itu. Dakwaan sudah diajukan pagi ini oleh kantor kami. Hadir pada suatu saat begitu pengadilan memasukkannya ke dalam daftar sidang, maka dia akan hadir di pengadilan manapun yang ditentukan. Saya belum tahu pengadilan yang ditunjuk untuk kasus ini. Masalah-masalah itu akhirnya diajukan ke Dewan Juri. Maaf, saya tidak bisa komentar. Tadi Anda bilang ada banyak spekulasi di luar sana. Maksud saya, orang-orang yang mengenal keluarga itu, yang pernah terlibat dengan ayahnya, dengan tegas mengatakan bahwa mereka merasa dia didorong untuk melakukan itu. Dan apapun yang terjadi itu berperan dalam menyebabkan situasi ini. Saya tahu kamu tak mau berkomentar soal yang lain. Bukannya karena saya tidak mau berkomentar soal Anda, tapi saya memang tidak bisa. Saya dilarang karena sumpah saya karena untuk berkomentar tentang itu. Jadi saya tidak bisa melakukan itu. Oh, ada pertanyaan lain? Blue Bonnet News? Ada spekulasi ayahnya terkait kartel. Itu hanya rumor atau... Saya belum bisa berkomentar karena belum ada bukti. Ada pertanyaan lain? Apakah ada seseorang di sini yang bisa berkomentar tentang Departemen Kepolisian Kota Liberty dengan... Indah tidak ada siapapun dari departemen itu, jadi hanya mereka yang bisa memberikan komentar tentang hal itu. Ya, saya punya seorang penyidik dari kantor saya, seorang sejaksa saya dan 2 orang dari kantor sheriff. Nah, jika itu semua pertanyaannya, terima kasih sudah hadir hari ini. Twitter untuk kasus yang disajikan oleh Law and Crime. Berlanggananlah ke kami di YouTube dan Spotify. Saya Chris Stewart. Sampai jumpa di lain waktu.